Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Riana Rizky dalam acara CCN News. Rabu, tanggal 21 April 2021 bertepatan dengan Hari Kartini. Dikutip di laman merdeka.com, 5 Kartini masa kini. Di antaranya, pertama adalah sosok Najwa Shihab. Nama ini tentu tak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Ia dikenal sebagai jurnalis perempuan yang tak diragukan lagi dalam berpikir kritis, serta keberanian yang mengungkapkan kebenaran. Sosoknya yang cerdas dan berwibawa ini juga sukses menginspirasi para perempuan di luar sana. Selanjutnya ada Susi Pujiastuti yang merupakan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan dari Kabinet Kerja 2014 sampai 2019. Ia juga dikenal sebagai perempuan yang berjasa dalam kelautan di Indonesia. Perempuan yang satu ini selalu menjadi sorotan publik karena sikapnya yang tegas dalam mengambil keputusan. Kata tenggelamkan pun selalu keluar dari mulutnya setiap ada kapal asing yang memasuki wilayah Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita berkesempatan untuk mewawancarai narasumber melalui via online. Oke, kali ini kita akan mewawancarai salah satu narasumber kita, yaitu seorang mahasiswa. Bisa dikatakan dia sebagai influencer karena memiliki followers yang lumayan banyak. Langsung saja kita perkenalkan Zahra Zafira. Sebelumnya kami ucapkan selamat siang kepada Zahra. Oh, selamat siang juga, Rehan. Bagaimana Zahra kabarnya? Saya harap baik-baik saja ya. Alhamdulillah baik. Saya juga berharap Rehan juga dalam keadaan baik ya, sehat. Sekarang ini kira-kira lagi sibuk ngapain aja ya Zahra selama pandemi ini? Karena masih bersatu sebagai seorang mahasiswa juga, ya pasti otomatis sibuk dengan tugas-tugas kuliah ya, karena kan selama kuliah daring ini tugasnya lumayan cukup padat. Dan juga karena saya bergabung di organisasi remaja masjid dan menjadi koordinator bidang sosialnya, jadi sekarang kita juga lagi sibuk untuk galang dana buat saudara-saudara kita di Palestina sih. Dan karena memang kita juga, saya sih sama keluarga juga ada bisnis untuk jualan hijab online, dan alhamdulillah nanti bentar lagi kita akan launching produksi. Jadi masih sibuk untuk mempersiapkan itu. Oke, oke. Berarti sekarang kesibukannya ini pengen persiapan buat launching brand hijab ya. Kalau boleh tahu alasan memilih kenapa mau launching brand hijab apa sih Zahra? Kan sebagai seorang perempuan ya, wanita muslimah kan sudah pasti itu diwajibkan ya untuk menutup aurat, untuk menggunakan hijab gitu kan. Nah, karena memang saya juga menggunakan hijab, satu itu sudah kewajiban, yang kedua saya tuh suka banget untuk koleksi hijab gitu, maksudnya mau dari entah bahannya apa, misalkan kayak ada ceruti baby doll, ada diamond crepe, itu kan banyak banget ya bahan-bahan jenis hijab. Terus juga untuk warna-warnanya juga itu kan beragam banget. Saya tuh suka untuk koleksi itu. Nah, saya pikir kenapa nggak coba untuk jual produk hijab aja nih gitu kan. Karena kan apa ya, kalau misalkan kita tuh punya suatu pekerjaan tapi itu juga hobi, kan itu gimana ya, kayak rasanya tuh pasti beda aja gitu kan. Jadi saya mikir coba deh kita jualan produk hijab nih, karena kan produk hijab itu juga pasti kan semua orang akan membutuhkan itu gitu, semua orang akan memerlukan itu, dan bukan barang yang memang akan kadaluarsa. Jadi kalaupun kita jual itu ya, itu bisa apa ya, barangnya tuh bisa disimpan tahan lama lah gitu, dan nggak akan ada habisnya gitu, nggak akan ada matinya, seperti itu sih. Oh. Kalau arti dari apa tadi artinya dari brandnya itu sendiri itu apa sih? Dari singkatan nama sih sebenarnya, singkatan nama saya dan juga dua kakak perempuan saya. Alia itu tuh Alia, kakak kedua saya. Mi-nya itu Silmi, diambil juga dari nama kakak pertama saya, dan Za-nya itu saya sendiri, Almiza. Nah, kenapa kita juga memakai galeri, karena di sini kita sebenarnya tidak hanya menjual produk hijab aja, tetapi sih sebenarnya masih ada lah produk-produk pelengkap hijab lainnya, kayak misalkan untuk ciput atau dalaman kerudung, terus juga ada ikat rambut, dan nantinya kita akan coba menjual produk-produk lainnya yang
apa ya, yang berhubungan erat juga ada nih kalau misalkan kita tuh pakai hijab, seperti itu sih. Berarti nantinya kedepannya tidak menutup kemungkinan dong kalau brand ini bakal jadi brand fashion selain hijab bakal punya brand baju atau apapun beraksesoris yang bertema dengan nuansa Islam aja, atau memang nantinya bakal buat universal buat siapapun bisa datang ke galerinya Zahra. Sih untuk nanti ke depannya, kayak kita sih pengennya universal aja ya. Maksudnya, kayak Ciput Banana nanti yang akan kita, jual produknya, nanti akan launching produknya itu sebenarnya kalaupun memang, perempuan itu tidak pakai kerudung, tidak memakai hijab, bisa juga dipakai. Jadi kita tuh cari produk yang memang, apa ya, maksudnya bisa juga nih sekiranya dipakai kalau misalkan memang siapa tahu ya, ada non-is gitu kan ya, beda agama kayak mau beli gitu, bisa juga buat beli kado untuk temennya, seperti itu sih. Jadi lebih ke universal aja. Iya iya, semoga semua cita-citanya untuk punya offline store dan pokoknya brandnya sukses. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang sesuai hari ini ya, karena hari ini bertepatan dengan Hari Kartini, yaitu pengen tanya dong kepada Zahra nih. Kalau menurut Zahra, Kartini masa kini itu seperti apa sih, sosok Kartini masa kini? Kalau sosok Kartini di benak saya itu sih seperti mama ya, karena menurut saya mama itu adalah sosok Kartini masa kini gitu. Dan kenapa saya menyebut mama sebagai sosok Kartini masa kini, karena mama tuh apa ya, mama tuh nggak hanya cuman sebagai ibu rumah tangga aja, nggak hanya sebagai ibu rumah tangga aja, tapi juga wanita karir. Jadi mama tuh memiliki dua peran sekaligus gitu, dan mama bertanggung jawab atas itu semua. Jadi meskipun mama kerja, tapi mama juga tetap bertanggung jawab kepada suami dan juga anak-anaknya. Jadi ya itulah menurut saya wanita Kartini masa kini itu mama. Oke. Kalau selain mama, mungkin Zahra punya sosok idola selain mama gitu, perempuan yang memang bisa dikatakan kayak perempuan yang kalau gue jadi dia tuh kayak gue bakal jadi kayak dia nih, kayak idola gue tuh dia gitu kalau perempuan gitu pada saat ini. Idola sih mungkin kayaknya lebih ke Maudy Ayunda kali ya, karena kenapa, Maudy Ayunda itu tuh apa ya, sosoknya ya pasti sebagai perempuan cantik otomatis ya kan, tetapi juga dia tidak hanya mengutamakan kecantikan saja, tetapi juga isi otaknya pun juga itu menjadi suatu hal yang paling utama, yang paling penting. Karena memang, seperti kita tahu ya, pendidikannya Maudy Ayunda tuh keterima di universitas ternama di luar negeri gitu kan, itu benar-benar suatu achievement gitu tuh, suatu apa ya, suatu pencapaian terbesar gitu. Setiap orang tuh pasti pengen ada di universitas itu gitu, dan dia juga rela kan untuk meninggalkan dunia musiknya gitu ya. Dia kan sebagai seorang penyanyi tapi dia tetap mengutamakan pendidikan. Dan saya salut sama Maudy Ayunda karena seperti itu gitu. Dia lebih memilih untuk fokus sama pendidikannya dan meninggalkan sementara terlebih dahulu di dunia musiknya. Jadi itu patut diacungi jempol sih. Berarti kan ya, berarti kalau seandainya idola itu mau di Ayunda ya. Tapi kita juga harus tahu ya, kalau Kartini kan juga di ini juga sebagai Hari Perempuan ya untuk di Indonesia. Nah, kalau boleh tahu, menurut Zahra, perempuan-perempuan masa kini udah pas belum sih untuk disesuaikan atau disebut sebagai Kartini masa kini untuk para perempuan di saat ini? Saya, perempuan masa kini sih sudah sesuai ya dengan cita-cita Kartini, karena bisa kita lihat ya di masa sekarang ini sudah banyak perempuan yang bisa melakukan pekerjaan yang mungkin dulu hanya bisa dilakukan oleh laki-laki aja, tetapi sekarang udah banyak juga kok perempuan yang bisa melakukan pekerjaan itu. Contohnya seperti apa? Misalkan pilot. Dulu kan pilot itu tuh hanya bisa dilakukan oleh laki-laki saja, tetapi juga sekarang udah banyak pilot-pilot wanita gitu. Satu, kedua, supir truk, supir bis seperti itu kan juga dulu tuh hanya bisa dilakukan oleh laki-laki saja, tetapi juga udah banyak. Dan sosok Ibu Megawati, seorang presiden pertama wanita di Indonesia kan, yang
apa ya, yang kita tahu lah pasti kan ibaratnya tuh kalau pemimpin selalu identik dengan laki-laki, tapi di zaman sekarang ini apa ya, sudah sesuai dengan apa yang Ibu Kartini ceritakan, ya perempuan itu sudah setara dengan laki-laki seperti itu. Dan semua hal ini tuh bisa terjadi ya karena memang sosok dari Ibu Kartini itu sendiri yang memperjuangkan hak-hak wanita itu. Jadi berkat jasanya Ibu Kartini itu kita semua perempuan bisa merasakan kesetaraan itu sih sekarang ini. Tapi kalau Zahra sendiri lebih mendukung nggak sih kalau misalnya ada patriarki atau pokoknya laki-laki itu superior daripada perempuan? Zahra sendiri setuju nggak sih dengan hal seperti itu? Kalau saya pribadi saya selalu beranggapan bahwa seperti tadi dulu kan kita selalu mikir, oh nggak bisa, kayak sesuatu itu hanya bisa dilakukan oleh laki-laki saja. Contohnya kayak jadi presiden. Pasti kan semua orang berpikir, ih nggak bisa, perempuan tuh nggak bisa jadi presiden. Apa sih emang perempuan bisa mimpin? Gimana mimpinya? Tapi kan kita bisa lihat dari sosok Ibu Megawati. Ya kan, kayak zaman sekarang gitu loh, presiden di Indonesia perempuan, sosok Ibu Megawati, sudah banyak juga kepala-kepala daerah, kayak misalkan ketua DPR juga, Ibu Puan Maharani, sekarang sudah menjadi pemimpin seperti itu. Jadi saya berpikir bahwa memang ya nggak ada tuh kayak alasan yang bilang bahwa oh perempuan itu harus di bawah tiap laki-laki gitu, seperti itu, kayak perempuan tuh derajat tuh di bawah laki-laki. Enggak, menurut saya perempuan tuh pasti bisa kok setara dengan laki-laki. Nggak ada alasan apapun yang bisa membenarkan kalau misalkan oh perempuan itu memang harus ada tunduk di bawah laki-laki. Enggak ya. Jadi menurut saya seperti itu sih. Kecuali kalau misalkan memang sudah memiliki hubungan rumah tangga, ya otomatis pasti kan harus mentaati ya, selalu melaksanakan ya, selalu patuh lah gitu sama omongan dari suami. Tapi kan kalau misalkan untuk hal-hal seperti yang lain kayak tadi pekerjaan seperti itu menurut saya nggak ada sih, perempuan pasti setara dengan laki-laki. Oke Zahra, untuk sekarang ini harapannya untuk perempuan ke depannya gimana sih? Iya, untuk perempuan, untuk harapan saya sebenarnya masih banyak juga sih perempuan itu tuh yang merasa bahwa oh nggak bisa nih, gue kalau misalkan kayak begini pasti gue nggak akan keterima, atau kalau begini nggak bisa, ini kan cuma laki-laki doang yang bisa. Jadi insecure ya, pemikiran-pemikiran seperti itu tuh saya berharap pemikiran seperti itu tuh bisa dihilangkan ya, karena memang sudah banyak juga gitu bukti bahwa dengan perjuangannya seorang sosok Ibu Kartini gitu ya, seperempuan tuh sudah bisa merasakan kebebasan, sudah bisa merasakan kesetaraan seperti itu. Jadi saya pengennya tuh perempuan tuh bisa berpikirnya tuh lebih luas gitu, lebih terbuka, bahwa memang bukan karena kalau misalkan mau ngelamar pekerjaan ini takut deh gitu, karena itu kan dikuasain laki-laki semua rata-rata yang bekerja di bidang itu. Jadi jangan ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Perempuan sudah bisa kok melakukan pekerjaan itu, perempuan bisa ada di bidang itu ya, asal memang kita juga berusaha, kita belajar, kita juga berdoa. Jadi memang perempuan tuh udah setara banget dengan laki-laki. Jadi jangan berpikir bahwa oh laki-laki itu ada di atas gue nggak berani nih kalau misalkan melangkahi laki-laki nih, kayak gue harus tunduk patuh banget sama laki-laki. Jadi nggak seperti itu ya, kecuali dengan ayah dan juga dengan suaminya. Seperti itu sih. Ya semoga aja perempuan-perempuan sekarang bisa mendengar dan bisa tahu akan harapan dan cita-cita Ibu Kartini yang berjuang untuk para perempuan, untuk kesetaraan, tapi mereka pada masih takut dan insecure karena mereka yakin bahwa pekerjaan itu pekerjaan laki-laki, padahal pada kenyataannya sekarang ini udah emansipasi, semua sama rata, perempuan maupun laki-laki bisa sejajar gitu ya kan Zahra, intinya seperti itu. Oke, terima kasih Zahra atas waktunya. Pokoknya sampai ketemu lagi, siapa tahu kita bisa bincang-bincang lagi lebih panjang. Terima kasih Zahra. Ya, sama-sama Rehan, terima kasih kembali. Informasi tadi sekaligus menutup acara CCN News hari ini. Saya Rehan Ditya Rizky berserta kru pamit undur diri. Selamat siang dan selamat menjalankan aktivitas Anda. Thank you.